Selamat pagi, selamat bertemu kembali di pelajaran Geografi kelas 11 IPS. Pada pagi ini kita akan bersama-sama belajar kembali tentang mitigasi bencana bagian 2. Diharapkan dengan kita belajar mitigasi bencana ini, maka kita selaku generasi bangsa bisa cepat tanggap terhadap penanggulangan bencana yang ada. Mari kita akan perhatikan bagian 2. Prinsip-prinsip penanggulangan bencana menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007. 1. Koordinasi. 2. Keterpaduan. 3. Non-diskriminatif, non-proletisi, berdaya guna, berhasil guna, prioritas cepat, tepat transparansi, akuntabilitas, kemitraan. Jadi intinya adalah pemberdayaan penanggulangan bencana harus berdasarkan kemanusiaan, keadilan, kesamaan, kedudukan, keseimbangan, keselarasan, kepastian hukum, kebersamaan, dan kelestarian lingkungan hidup dan iptek. Tahapan penanggulangan bencana terdiri dari 4. 1. Tahapan pencegahan. 2. Tahapan tanggap darurat. 3. Tahap rehabilitasi. Dan 4. Tahap rekonstruksi. Adapun tahap pencegahan meliputi 1. Pengidentifikasian, pemantauan potensi bencana dan pengelolaan lingkungan. 2. Pengorganisasian, pemasangan dan pengujian sistem peringatan dini. 3. Penyuluhan, pelatihan dan simulasi mekanisme tanggap darurat. Dan 4. Penyiapan lokasi evakuasi, penyediaan bahan, barang, dan peralatan pemenuhan kebutuhan dasar, dan pemulihan sarana dan prasarana. Tahap kedua yaitu tahap tanggap darurat. 1. Terdiri dari penyelamatan evakuasi korban bencana. 2. Penyiapan penampungan sementara. 3. Pengaturan dan pembagian logistik serta bahan makanan. 4. Pengkajian lokasi bencana dan kerusakan sumber daya. 5. Penentuan status keadaan darurat bencana. 6. Perlindungan kelompok rentan dan penanganan korban bencana. Tahap rehabilitasi yaitu terdiri dari 1. Perbaikan sarana dan prasarana umum serta perbaikan rumah masyarakat. 2. Pemulihan fungsi pemerintahan, pelayanan publik, kesehatan, keamanan, dan ketertiban. 3. Pemulihan kondisi sosial budaya, ekonomi, dan psikologis. 4. Rekonsiliasi dan resolusi konflik. Tahap rekonstruksi. 1. Pembangunan kembali sarana dan prasarana sosial masyarakat. 2. Penerapan rancang bangun yang tepat dan tahan bencana. 3. Partisipasi dan peran serta lembaga, organisasi, dan masyarakat. 4. Peningkatan kondisi sosial, ekonomi, budaya, dan pelayanan utama masyarakat. 4 hal penting yang harus diperhatikan dalam mitigasi bencana antara lain 1. Tersedianya informasi dan peta kawasan rawan bencana. 2. Sosialisasi kepada masyarakat. 3. Mengetahui cara penyelamatan diri jika bencana datang. 4. Pengaturan dan penataan kawasan rawan bencana. Nah, setelah kita memperhatikan bagaimana cara-cara kita dalam menghadapi bencana, sekarang kita akan perhatikan bagaimana contoh bencana yang terjadi dan keadaannya seperti apa ya. Kita akan lihat ini contoh adalah Gunung Krakatau yang meletus.
Ini adalah kejadiannya ketika mereka sedang ada aktivitas seperti biasa ya. Film ini adalah tentang film Krakatau The Last Day klip 1 ya. Tsunami yang disebabkan oleh meletusnya Gunung Krakatau. Mari kita perhatikan kembali ya kejadiannya. Nah, terjadi letusan sehingga akibat letusan ini terjadi tsunami. This avalanche had an extraordinary effect on the sea. It caused unpredictable swells and rapid tidal movements. The volcano was about to claim its first victims. Mulailah terjadi bencana tsunami, air surut, dan masyarakat saat itu tidak menyadari bahwa akan terjadi bencana. Banyak ikan-ikan yang saat itu tidak bisa kembali ke laut, sehingga saat itu masyarakat berpikir ini adalah sesuatu hal yang unik ya, dan mereka mulai memunguti ikan. Padahal saat itu bahaya sedang mengancam. Tuan! Air datang begitu cepat melanda pedesaan. Bagi masyarakat yang tidak sempat mencari perlindungan, mereka menjadi korban ya. Ayo! Ayo! Ayo pergi! Ayo! Kita akan lihat bagaimana paniknya
masyarakat ketika terjadi bencana. Dan bagi yang mengerti akan penyelamatan, dia akan berusaha mencari jalan untuk mendapatkan keselamatan itu. Leave the door. Quickly, go into the bedroom. What are we doing, Mama? Hide, hide. I said get in the cupboard now. In the cupboard now. Kita lihat bahwa bencana tsunami ini banyak sekali mengakibatkan dampak kerugian, baik secara materi, korban jiwa, dan juga tidak sedikit juga menimbulkan rasa takut. Tapi bagi yang mengerti akan mengerti cara menyelamatkan diri, mereka bisa terselamatkan, ya, bisa meloloskan diri dari bencana tersebut. Seperti juga ini di rumah ini, kita perhatikan ibu dari keluarga ini mengerti ya bagaimana cara untuk menanggulangi bencana yang terjadi, sehingga dia bisa menyelamatkan bukan hanya dirinya dan juga anak-anaknya, ya. Jadi kalau kita perhatikan video tadi membuktikan ya bahwa hari ini kita perlu belajar tentang tanggap darurat, ya, tanggap bencana. Bencana alam tidak bisa dipungkiri untuk terjadi. Apalagi kita sebagai manusia punya keterbatasan. Tinggal memilih saat ini, ditanggulangi atau mati. Demikian pembelajaran kita hari ini. Semoga kita selaku pelajar bisa mengerti ya bahwa kita harus belajar tanggap bencana dan kita juga bisa menghindari bencana alam. Sampai bertemu kembali di pembelajaran selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita. Dadah.